Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dalam bentuk PPT yang berjudul Konsep Dasar Lanjutan. Saya Saskia Dela Sabila dan rekan saya Al-Anissa dan Zahra Atira. Baik, kita memasuki bagian yang pertama, yaitu landasan bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman, khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, dan estetis. Kemudian, yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis ini adalah landasan yang berhubungan dengan pemahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling. Kemudian dapat dilihat dalam PPT ada beberapa kajian dalam psikologis. Yang pertama, perkembangan individu. Kemudian kepribadiannya, motif dan motivasinya. Selanjutnya ada cara belajarnya, kemudian pembawaan dan lingkungannya. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Landasan yang terakhir dalam bimbingan konseling yaitu landasan religius. Dalam landasan religius ini diperlukan penekanan pada 3 hal pokok. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bidang layanan bimbingan dan konseling. Bidang layanan bimbingan dan konseling merupakan jenis dari bidang pelaksanaan layanan yang berhubungan dengan perkembangan siswa secara menyeluruh. Bidang layanan bimbingan dan konseling menyeluruh meliputi: satu itu ada layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan yang baru dimasuki untuk mempermudah dan memperlancarkan berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Atau dengan kata lain, layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasah, dan objek-objek yang dipelajari untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peserta didik di lingkungan yang baru. Yang kedua itu ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran itu yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, misalnya di dalam kelas, kelompok belajar, program studi, program latihan, magang KU, atau ekstrakurikuler dan lain-lain, sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya peserta didik tersebut. Yang ketiga itu adalah layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Yang keempat adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Baik, yang kelima di sini ada materi yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok itu yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersamaan melalui dinamika kelompok, memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu atau membahas secara kebersamaan pokok bahasan topiknya tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupan mereka sehari-hari
atau untuk pengembangan diri baik secara individu maupun sebagai siswa, dan untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. Baik, yang keenam itu ada yang namanya layanan konseling kelompok, beda sama layanan bimbingan kelompok. Kalau di sini layanan konseling kelompok itu yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengetesan masalah yang dialaminya masing-masing melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas ini adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing di setiap kelompoknya. Dan di sini ada yang ketujuh itu yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu yaitu layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu saja dilakukan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Dan yang ke-8 di sini ada namanya layanan mediasi. Layanan mediasi itu adalah layanan yang dapat membantu peserta didik menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan antar mereka. Dan yang terakhir itu ada 4 bidang bimbingan konseling. 4 bidang bimbingan konseling itu, yang pertama itu ada bidang pengembangan pribadi, dan yang kedua ada yang namanya bidang pengembangan sosial, dan yang ketiga bidang pengembangan belajar, dan yang terakhir itu bidang pengembangan karir. Sudah cukup presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.